Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran akuntansi keuangan. Kali ini untuk pertemuan yang kedua atau pertemuan yang ke-10 untuk lanjutan dari semester 2 ini, kita atau saya akan membahas materi tentang utang obligasi. Semoga kalian akan tetap selalu sehat, semangat terus belajarnya, dan juga selalu bahagia. Materi yang akan kita bahas kali ini di utang obligasi adalah menerapkan pencatatan penerbitan utang obligasi dan juga melakukan pencatatan penerbitan utang obligasi. Jadi materi kali ini hanya berkaitan dengan utang obligasi, mulai dari pengertian, jenis, tata cara pengerjaan, dan juga lain sebagainya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan pengertian utang obligasi, menjelaskan jenis obligasi, menjelaskan keuntungan dan kerugian menarik obligasi, menjelaskan bunga obligasi, dan juga menjelaskan penjualan obligasi. Apa sih yang dimaksud dengan obligasi? Obligasi itu sendiri adalah surat janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Biasanya utang obligasi itu pinjaman untuk jangka waktu yang sangat panjang dari masyarakat untuk pembayaran kembali dapat dilakukan secara sekaligus pada hari jatuh tempo ataupun diaksur setiap tahunnya. Biasanya obligasi ini dikeluarkan oleh lembaga atau penerbit obligasi sebagai tanda bukti utang. Penerbit obligasi akan memberikan balas jasa kepada pemegang obligasi dengan sistem bunga yang sudah ditetapkan pada saat penerbitan. Biasanya untuk obligasi ini perhitungannya ada dua, yaitu agio dan juga dis-agio. Agio terjadi apabila surat obligasi dijual dengan harga di atas nominal, sedangkan dis-agio terjadi apabila surat obligasi dijual dengan harga di bawah nominal. Berikut adalah jenis-jenis obligasi atau jenis-jenis utang obligasi. Yang pertama, utang obligasi dilihat pada saat jatuh temponya. Yang kedua, dilihat di jaminannya. Yang ketiga, dilihat pada bentuknya. Dan yang keempat ada dilihat pada waktu pembayarannya. Untuk yang waktu jatuh tempo itu juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu obligasi biasa dan juga obligasi berseri. Apa yang dimaksud dengan obligasi biasa dan berseri? Untuk obligasi biasa, yaitu obligasi yang jatuh tempo pembayarannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada surat obligasi. Sedangkan obligasi berseri biasanya obligasi yang jatuh tempo pembayarannya itu diangsur dalam periode-periode tertentu, atau bisa disebut kalau obligasi biasa itu nanti itu tidak diangsur atau dibayar lunas pada saat akhir jatuh tempo, sedangkan untuk obligasi berseri itu pembayarannya diangsur atau dicicil. Yang kedua, dilihat dari jaminannya. Obligasi dilihat dari jaminannya itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu dijamin dan tidak dijamin. Yang dimaksud dengan obligasi dijamin adalah obligasi yang diberi jaminan berupa aset perusahaan dengan tujuan menjamin pengembalian uang pemegang obligasi apabila perusahaan penerbit obligasi sewaktu-waktu mengalami keberangkutan atau pailit atau jatuh bangkrut. Sedangkan obligasi yang tidak dijamin adalah obligasi yang tidak memiliki jaminan sama sekali. Biasanya obligasi tidak dijamin memberikan suku bunga lebih tinggi. Sedangkan untuk obligasi yang dilihat dari bentuknya itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah obligasi atas nama, yang kedua adalah obligasi kupon. Untuk obligasi atas nama biasanya diambil dari bunga oleh orang yang namanya terdaftar. Sedangkan untuk yang obligasi kupon
biasanya disebut dengan obligasi yang bebas atau tidak atas nama. Setiap lembar obligasi disertai dengan kupon-kupon sebanyak tanggal pembayaran bunga. Yang terakhir yaitu obligasi yang dilihat dari pembayarannya, itu beda sendiri, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah obligasi biasa, yang kedua adalah obligasi pendapatan, yang ketiga adalah obligasi yang dapat ditukar. Untuk obligasi biasa itu pengertiannya sama dengan obligasi biasa pada saat waktu jatuh tempo. Sedangkan untuk obligasi pendapatan, yaitu adalah jenis obligasi yang pembayaran bunganya hanya dilakukan pada waktu perusahaan penerbit obligasi mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah obligasi yang dapat ditukar. Artinya adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang surat obligasi untuk menukarkan dengan saham perusahaan yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu adalah keuntungan dan kerugian jika kita menerbitkan atau menarik obligasi. Yang pertama, keuntungan menarik obligasi adalah pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara sehingga tidak mempengaruhi manajemen perusahaan. Berbeda dengan saham, obligasi ini berbeda dengan saham. Kalau saham, orang pemilik saham itu ikut campur dalam manajemen perusahaan. Sedangkan kalau obligasi, orang yang memiliki obligasi di perusahaan yang menarik obligasi itu tidak mempengaruhi manajemen, artinya tidak ikut campur dalam urusan manajemen perusahaan. Yang kedua, bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan. Yang dimasukkan dividen di sini adalah bisa saja keuntungan yang didapat jika kita memiliki saham. Biasanya bunga dividen dengan bunga obligasi itu lebih rendah bunga obligasi. Sedangkan untuk yang kerugian jika kita menerbitkan atau menarik obligasi adalah bunga obligasi adalah bunga tetap pada saat perusahaan mengalami laba atau rugi. Artinya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik obligasi itu tidak melihat perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, maka pemegang obligasi tetap punya hak untuk menuntut bunga tersebut. Jadi untuk materi tentang bunga obligasi itu tidak saya tampilkan di slide karena materinya hanya sedikit. Saya jelaskan di sini aja, yaitu bunga obligasi dibayar tiap 6 bulan pada tanggal-tanggal tertentu. Misalnya tanggal kupon. Artinya jika obligasi diterbitkan di awal, yaitu tanggal 1 bulan Maret tahun 2020, itu pada saat tanggal bunga obligasi dibayar selama 6 bulan adalah dibayar kembali pada tanggal 1 September 2020. Saya kasih contoh lagi, misal obligasi terbit tanggal 1 April 2020, maka untuk tanggal bunga obligasi dibayar selama 6 bulan adalah tanggal 1 Oktober 2020. Seperti itu contohnya untuk perhitungan bunga obligasi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penjualan obligasi. Untuk penjualan obligasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah penjualan obligasi di atas nilai nominal. Yang kedua adalah penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Kita langsung kasih contoh, yaitu PT Jaya pada tanggal 1 Maret 2014 menjual obligasi sebanyak 3.000 lembar dengan nominal per lembarnya adalah 100.000. Harga jual tiap lembar adalah 105.000. Maka hasil penjualan tersebut adalah, perhitungan sudah saya jelaskan di situ. Untuk jurnalnya adalah kas pada utang obligasi dan juga agio. Untuk pengertian agio dan disagio, tolong dilihat kembali di materi utang obligasi. Apa beda dari agio dan juga disagio? Jika harga jual lebih tinggi dari harga beli, maka disebut dengan agio. Sedangkan jika harga jual lebih rendah dari harga beli, maka disebut dengan disagio. Ini yang kedua adalah contoh penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Contohnya adalah PT Arimbi berhasil menjual 1000 lembar obligasi dengan harga tiap lembarnya adalah 98.000.
Untuk harga jualnya adalah 100.000 per lembar. Berarti kalau yang pertama tadi kan harga jualnya 105 serta harga belinya adalah 100. Kalau di sini harga jualnya adalah 98 dengan harga belinya 100, maka itu bisa jadi jurnalnya kas disagio obligasi pada utang obligasi. Untuk perhitungannya bisa dilihat sendiri. Kalau misalnya ada yang belum jelas dari dua perhitungan di atas, untuk slide terakhir, monggo bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap selalu semangat untuk belajar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.